Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Dan pada saat ini mari saya mengundang semuanya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur atas segala kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan, buat nafas, buat kekuatan, buat berkat yang baru kami boleh alami Tuhan. Tak pernah henti-hentinya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang ada, seluruh umat-umat-Mu Tuhan mau datang Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada saat ini Tuhan, biarlah kami meskipun masih di dalam online Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan saat ini. Urapi lidah bibir kami Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ada sukacita saudaraku, dimanapun engkau pergi dan berada, mari kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Amin. Nyatakan nama Yesus yang disanjung tinggi. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi Mari sujud nyatakan. menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari bersama-sama kita bersukacita. Puji dan tinggikan Dia. Hey. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, Nama siapa? nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Sanjung Dia. Yesus, Nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Naikkan pujiannya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan dari Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, nyatakan Allahku dahsyat
Tuhan Yesus sungguh dahsyat dan luar biasa, amin. Mari nyatakan dia, Allah kita yang menjadi keselamatan kita. Sekarang saat tiba, mari kita mau puji dan sembah dia. Oleh darah anak domba kita telah ditebus. Oleh darah anak domba itulah keselamatan kita, amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi, sekarang telah tiba. Mari semuanya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Siap-siap yang bersuka cita, naikkan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Mari hancurkan dia. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Amin. Oleh siapa? Yes. Dialah keselamatan kita, oleh darah anak domba. Thank you Jesus. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Mari dengan imanmu katakan, Oleh kesaksian kita, kita diselamatkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Dialah keselamatan kita. Dialah jaminan hidup kita, amin. Mari kita mau serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan saat ini. Saat ini kita mau datang duduk diam, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kami mau bawa setiap kerinduan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan mulut ini Tuhan Yesus mau hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu. Biar kami boleh layak saat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Roh Kudus kami rindukan Tuhan. Mari bertabdalah Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari panggil dia. Roh Kudus, ubah hatiku.
kita di dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur bahwa hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh berbicara kepada kami pada hari ini, untuk bagaimana kami mengelola kemarahan kami sehingga mendatangkan berkat. Sebab itu Bapa, bila firman Tuhan menolong kami hari ini, meneguhkan, menguatkan, dan membangun kami. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya umat Tuhan. Hari ini tema kita adalah apakah orang Kristen boleh marah? Efesus pasal 4 berkata demikian, ayat 26, 27, 29. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Ya, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali ada ucapan begini, wah orang Kristen kok marah? Sehingga akhirnya seolah-olah orang Kristen nggak boleh marah, gitu ya. Seolah-olah seperti, sehingga kadang ada yang setengah mengerti, gitu ya, setengah mengerti atau tidak mengerti lah istilahnya. Kadang dia mau marah tapi karena dibilang oh orang Kristen nggak boleh marah, lalu dia pura-pura tidak marah. Jadi kemarahan terpendam seperti itu ya. Padahal Alkitab menegaskan bukan berarti ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, atau menjadi orang beriman, kita tidak boleh marah. Kita tetap diberikan saluran untuk boleh mengungkapkan kemarahan kita. Namun sebelumnya mari kita melihat dulu apa sih penyebab kemarahan kita ya. Kemarahan ini sebetulnya ada yang skalanya kecil, marah biasa, ya emosi sesaat, tetapi yang tidak terlalu ini ya, selesai. Tapi yang dimaksudnya adalah kemarahan yang betul-betul mengoyak emosi kita. Ya. Nah, penyebab kemarahan tuh biasanya kemarahan yang luar biasa ini, atau seringkali anak-anak sekalian bilang, wah itu murkanya menyala-nyala. Artinya kemarahan yang luar biasa yang tidak bisa hanya hilang sesaat tetapi berkepanjangan. Nah, apa penyebab kemarahan? Kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa janganlah saling mendustai, jangan membohongi. Artinya adalah ada tipu menipu, ada kebohongan-kebohongan, ya, ada pengkhianatan-pengkhianatan. Jadi yang maksud kemarahan adalah kemarahan yang betul-betul membuat seorang marah luar biasa, emosinya betul terkoyak sehingga ada emosi, ada hati, ada batin yang terluka. Terluka tapi tidak berdarah karena luka dalam, luka emosi yang luar biasa sehingga begitu marah sekali. Nah, tetapi Alkitab menegaskan bahwa boleh marah ya. Kita boleh marah, tetapi salurkan kemarahan itu pada tempatnya. Buanglah pada saluran yang tepat, yang benar. Kalau kita salah di dalam marah, maka yang terluka adalah diri kita sendiri dan juga sekeliling kita. Nah, sebab itu apa sih syarat untuk marah? Yang pernah dikatakan jangan berbuat dosa, ya, jangan sampai matahari terbenam. Maksud begini, kalau kita sudah marah, jangan berbuat dosa dalam mengatasi kemarahan. Ya, itu bisa kalau marah sampai dendam, bisa akhirnya kita merencanakan kejahatan untuk membalas dendam kita, untuk menyalurkan kemarahan kita dengan wah bunuh dia atau apalah dan seterusnya, ada dendam yang harus dibayar. Jadi jangan berbuat dosa. Ketika kita marah jangan berbuat dosa. Nah, ini erat kaitannya ini dengan jangan sampai matahari terbenam, jangan berkesempatan kepada iblis. Nah, ini terkait ya, kait mengkait. Artinya adalah kalau sampai matahari terbenam, kita membiarkan emosi amarah memuncak sampai terus kadang berhari dalam tidur kita bawa, itu bisa melahirkan dendam. Bukan hanya dendam, tetapi dendam kesumat. Ya,
dendam kesumat. Sehingga artinya apa? Kalau kita memelihara amarah, memelihara dendam ini, maka memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, sehingga kemarahan kita yang berubah menjadi dendam kesumat, maka dilaksanakan, dinyatakan dengan hal yang tidak benar. Itu maksudnya jangan berikan kesempatan kepada iblis. Sehingga apa? Dendam menguasai kita. Nah, kalau dendam, amarah terpendam, sudah menguasai hati pikiran kita, dampaknya bagi kita adalah rugi sekali. Kita bisa sakit. Ya, kalau setiap kita mau tidur kita ingat dendam, amarah, akhirnya kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa tenang, membayangkan wajah orang itu betapa jahatnya, betapa mengerikannya. Akhirnya kita dirugikan 2 kali, 3 kali, berkali-kali kita dirugikan. Orang yang berjahat kepada kita senang, melihat kita susah. Ya, yang kedua, dampak dari dendam itu emosi kita terganggu. Lalu ketiga, kesehatan kita terganggu, dan karena dendam, aura dalam hidup kita negatif, maka orang atau keluarga sekitar kita pun mengalami dampak dari kemarahan kita yang tidak bersalah menjadi sasaran kemarahan kita. Itu juga bisa mengganggu pekerjaan, mengganggu pola pikir kita, mengganggu konsentrasi kita. Jadi kalau kita memiliki dendam, amarah itu yang kita simpan, itu membuat kita rugi berkali-kali. Ya, mau berkali-kali. Jadi kita dirugikan berkali lipat, ya. Nah, sehingga apakah orang boleh marah? Boleh marah seorang Kristen, tetapi salurkan dengan cara yang tepat. Yang tadi itu ya, pertama, jangan sampai buat dosa kalau kita marah. Jadi jangan sampai dendam lalu kita mengatur satu siasat, satu strategi yang salah. Sehingga akhirnya apa? Kita sudah dilukai, disakiti, akhirnya kita juga berbuat dosa, ya, untuk membalaskan dendam kita dengan cara yang tidak tepat. Kalau kita berbuat dosa, maka kita memberikan kesempatan kepada iblis menguasai pikiran kita. Dendam, amarah, dan tanpa disadari akhirnya saraf kita menjadi tegang, kita menjadi darah tinggi, sakit jantung, sakit lambung, semua jadi terus seperti itu, ya. Kalau amarah dan dendam menguasai pikiran kita, maka wajah kita juga menjadi tidak bercahaya. Nah, sebab itu salurkanlah kemarahan kita dengan cara yang tepat, ya. Kadang-kadang ada yang tidak tidak mampu menguasai emosi kita, sehingga rumah sudah kapal pecah, piring lempar, semua lempar, barang-barang yang mal terlempar, TV dilempar, pecah. Untuk apa? Itu merugikan kita, ya, merugikan kita sendiri dengan kemarahan seperti itu. Nah, sebab itu atasi kemarahan itu dengan segera. Jadi ketika kita marah, kita harus mulai menguasai diri. Kalau Alkitab bilang kamu adalah manusia baru, maka marahnya pun harus dengan cara yang baru, cara pandang yang baru, salurkan dengan cara yang baru. Jangan seperti manusia lama. Kalau kita marah, segala caci maki, perkataan yang kotor, yang najis keluar, seperti itu ya. Dan juga segala barang bisa pecah, lalu pukul sana, pukul sini. Wah, kadang-kadang kita bisa juga ada yang marah, lalu panggil orang untuk hantam orang yang kita benci, yang sudah melukai emosi kita. Nah, ini cara-cara yang salah. Nah, sebab itu atasi kemarahan dengan segera. Supaya apa? Supaya kemarahan itu tidak menjadi dendam. Kalau sudah menjadi dendam, kita rugi, keluarga kita rugi, orang sekitar kita rugi. Bahkan kita bisa kena masalah hukum. Jadi sebagai orang percaya, sebagai manusia baru, maka kita harus belajar mengendalikan kemarahan kita, mencerdaskan emosi kita. Nanti suatu hari di dalam Mazmur 37 itu dengan jelas bagaimana kita mengendalikan kemarahan kita, mengatasi emosi kita, melawan orang-orang yang jahat yang bisa membuat kita dendam. Nah, sebab itu kita tidak boleh membiarkan kemarahan itu menjadi dendam. Karena yang rugi adalah kita berkali-kali sudah dirugikan oleh orang tersebut, kita caranya salah, maka itu terus tambah kerugian kita berkali-kali. Sebab itu kita harus belajar mencerdaskan emosi kita dan mengatasi kemarahan kita dengan segera. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama, ingat bahwa kita adalah manusia baru.
Manusia baru karena kita sudah memiliki hidup yang baru dalam Kristus. Nah, kalau kita dalam Kristus, apapun yang terjadi sebagai manusia baru, hidup kita dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan tahu. Kita duduk, kita berdiri, kita disakiti atau kita berdiri, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Sebab itu adalah mengatasi kemarahan kita, ingat bahwa kita adalah manusia baru yang dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Nah, dijaga oleh Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Orang-orang sekitar kita sampai Tuhan Yesus datang, kita akan mengalami berhadapan dengan orang-orang yang bisa memicu emosi kita. Berhadapan dengan orang-orang melakukan kejahatan yang membuat kita marah. Berhadapan dengan orang-orang mengkhianati kita. Kita diperhadapkan hal seperti itu sampai Tuhan Yesus datang. Bisa membuat kita marah atau murka atau emosi kita terkoyak. Tetapi sebagai manusia baru kita harus ingat bahwa Tuhan punya sesuatu yang baru bagi kita dalam mengatasi kemarahan. Apa itu? Ya kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Sampai di kayu salib, dia dikhianati. Apakah dia marah? Apakah dia mencaci maki? Tidak. Tetapi ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika diucapkan mudah kata-kata ini, tetapi ketika dalam pelaksanaan itu betapa sulitnya, kita harus berjuang. Kadang-kadang kita berpikir enak aja, misalnya enak saja saya mendoakan orang berbuat jahat kepada kita. Enak aja dia, yang enak saya mendoakan dia udah merugikan saya, menyakiti saya, masa harus mendoakan dia? Nah, di sini letaknya. Ketika kita mendoakan orang yang berbuat jahat itu, sebetulnya kita sedang memberkati diri kita sendiri. Dan artinya adalah bahwa kita menyerahkan segala pembalasan adalah di tangan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menghukum orang-orang bersalah. Tuhan tahu bagaimana hukum orang-orang yang fasik. Yang harus kita adalah bahwa kita manusia baru, hiduplah dengan cara yang baru. Kita boleh marah, tapi jangan sampai buat dosa. Dan jangan simpan kemarahan kita, karena itu memberikan penyakit untuk diri kita sendiri. Sehingga penegasan dalam firman itu adalah jangan sampai kemarahan yang sudah mengoyak emosi kita, membuat kita terluka tetapi tidak berdarah. Jangan sampai ini melahirkan satu dendam. Kita mengandung dendam di dalam hidup kita. Hati yang penuh dendam itu merugikan diri kita sendiri. Nah, sebab itu ya Tuhan katakan memang firman Tuhan mengatakan boleh marah tapi jangan berbuat dosa, jangan sampai mata terbenam, jangan beri kesempatan pada iblis. Artinya adalah jangan sampai semua hal itu menjadi dendam kesumat dalam hidup kita. Dendam kesumat itu adalah merugikan diri kita sendiri. Ingat, dendam kesumat merugikan diri kita sendiri, karena ketika itu dipelihara di dalam hati kita, maka itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan juga menghilangkan konsentrasi kita dan bagaimana kita bisa berdoa. Lalu bagaimana dendam begitu menguasai hati kita, kita datang, Tuhan saya marah, Tuhan saya dendam, Tuhan tolong saya tidak ingin dikuasai oleh dendam, tapi Tuhan tolong saya supaya saya mengalahkan dendam ini. Berdoa, Tuhan tolong saya tidak sanggup, Tuhan saya tidak mampu. Orang yang terlalu jahat menyakiti saya, orang yang terlalu jahat merekayasa kejahatan untuk saya. Bergumul hadapan Tuhan, keluarkan di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menolong kita, menguatkan kita. Keluarkan emosi kita. Yang tidak keluarkan emosi kita dalam doa, dalam pujian. Kalau perlu, ambil kertas kosong, ambil bolpen, coret-coret, Tuhan tolong saya marah, Tuhan tolong saya marah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya begitu marah, Tuhan tolong saya Tuhan. Nah, itu untuk apa? Keseimbangan emosi kita, keseimbangan kejiwaan kita ketika kita sangat terluka, ketika kita sangat berduka, ketika kita sangat marah, kita harus salurkan supaya tidak menjadi penyakit. Ya, boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Nah, supaya tidak buat dosa, maka apa? Minta pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan mau marah pada manusia, sangat marah. Tuhan bisa binasakan satu kali, tetapi Tuhan katakan, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi,
Bagaimana kita bisa mengampuni? Kita semua tidak punya kekuatan untuk mengampuni. Tetapi kalau kita datang pada Tuhan yang Maha Pengampun, kita berdoa, Tuhan, saya tidak sanggup mengampuni. Orangnya terlalu jahat Tuhan, tapi Tuhan tolong saya. Saya mau mengampuni, tapi kuatkan, teguhkan saya untuk bisa mengampuni orang ini. Tuhan tolong saya. Terus dalam proses waktu, Tuhan akan menolong kita. Dalam proses waktu, Tuhan terus juga memberikan banyak pengalaman-pengalaman bagi kita, sehingga pada akhirnya dengan proses waktu, dengan cara Tuhan, kita disembuhkan dan kita bisa ditolong oleh Tuhan di dalam menyalurkan emosi kita, di dalam mengampuni orang bersalah kepada kita, juga dalam mengelola kemarahan kita. Satu datang pada Tuhan. Tuhan, saya sangat marah, saya tidak sanggup Tuhan, saya terlalu marah terhadap orang terlalu jahat. Tuhan tolong saya. Berdoa pada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tuhan, saya ingin mengampuni orang ini. Tetap saya tidak sanggup mengampuni, tapi Tuhan tolong saya untuk kuatkan, mampukan saya mengampuni. Berdoa. Itu untuk menolong kita di dalam mengelola kemarahan kita. Dan baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, akan menguatkan kita. Bagaimana Daud, pengalaman Daud juga begitu banyak dikhianati. Bahkan Daud juga pernah jatuh di dalam dosa. Daud marah terhadap diri sendiri, terhadap musuh-musuhnya. Tetapi satu hal yang dilakukan, dia selalu datang pada Tuhan. Nah, manusia baru ini adalah manusia yang dapat mengelola kemarahannya dengan baik. Dia tetap marah sebagai orang percaya, orang beriman tetap marah, bisa marah. Tetapi lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang membangun. Jangan ada kata-kata yang kotor yang keluar. Jangan kata-kata yang begitu merusak diri kita sendiri. Tapi marahlah dengan elegan, marahlah dengan sopan, marahlah dengan baik, dengan bermutu. Maka akhirnya kita bisa marah dengan baik, marah yang terkendali, dan kita mampu mencerdaskan emosi kita. Yang penting kita datang pada Tuhan. Jadi manusia baru yang terus melakukan cara-cara yang baru, marah dengan cara yang baru. Amin. Tuhan pasti menolong kita dalam mencerdaskan emosi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik, memberikan persembahan syukur kita untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Mari kita memberikan dengan penuh sukacita, karena Tuhan melihat hati yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan dan juga kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita doakan terus, kita mendukung pemerintah kita dalam melaksanakan setiap tugas yang ada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami sekalian. Sebab itu Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan memberkati sehingga apa yang dikerjakan diberikan mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan bebankan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga apapun akhirnya semuanya baik. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk pemerintah kami. Kami ucap syukur bahwa dalam penanganan COVID, pemerintah kami berhasil dengan baik dan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Sebab itu Bapak, hamba menyerahkan untuk Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya di dalam menangani COVID secara tuntas. Tuhan tolong beratus hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga dalam setiap penanganan baik COVID atau masalah apapun yang melanda negara kami, Tuhan menolong Bapak Presiden kami, pimpinan kami, sehingga semuanya baik dan berhasil oleh karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Tuhan jaga pelihara dari segala yang jahat. Dan juga secara khusus kami menyerahkan untuk umat Tuhan yang saat ini mungkin juga sedang mengalami berbagai macam masalah. Baik masalah ekonomi, pekerjaan, masalah keluarga atau apapun yang sedang dihadapi.
Tuhan menolong, campur tangan, memberikan kekuatan, jalan keluar, sehingga akhirnya semuanya baik, terselesaikan dengan baik dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Dan setiap masalah, kesedihan apapun semakin membuat umat Tuhan boleh semakin kuat oleh karena diuji lewat tingkat kesulitan dalam hidup ini, sehingga akhirnya terus bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus meneguhkan, menguatkan kau, sehingga keluar sebagai pemenang dalam menghadapi berbagai macam tekanan hidup, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan.